brand yang sekarang saya mau bahas mungkin agak sedikit beda dari sebelum-sebelumnya. Ini lebih ke arah brand-brand yang wanginya wangi ke Timur Tengah atau mungkin wangi ke Arab-Araban. Tapi brand ini sendiri dia juga udah cukup familiar di telinga kita gitu kan. Nah, yang sekarang saya mau bahas ini adalah brand dari Latafa ya, keluaran dari Emirat Arab. Yang saya punya ini adalah Amir Al Oud Oud Intense. Oke, kita bahas sekarang. Sorry, maksud saya ini adalah Latafa Amir Al Oud yang Intense Oud. Tadi saya terbalik, saya nyebutnya Oud Intense gitu ya. Tapi ini adalah Intense Oud. Yang saya punya ini adalah konsentratnya ada parfum ya kan. Dia isinya 100 ml, dia botolnya cukup lumayan gede, lumayan berat ya. Latafa brand ini sendiri dia keluaran dari Emirat Arab ya. Dia mulai membuat parfum di tahun 2014 yang saya baca-baca gitu kan. Dan yang terkenal dari Latafa ini mungkin kalau teman-teman cukup familiar itu adalah yang Bade Al Oud ya. Dia miripnya kayak niche parfum Initio ya kan. Mungkin nanti saya kasih juga gambar seperti apa itu Bade Al Oud. Lalu juga ada yang cukup familiar juga di telinga kita itu adalah Latafa yang Ragba. Habis yang Ragma dia juga ada yang Oud Mood ya. Lalu juga dia ada yang cukup ngetren juga, sempat saya dengar banyak juga ramai dibicarakan itu yang Raid Gold ya, yang dia nuansanya tuh sweet fruity gitu. Lalu juga ada ya satu lagi itu yang vibesnya kayak Invictus ya, itu Latafa yang Najdia kalau nggak salah. Oke. Ya, mungkin sebelum saya bahas lebih jauh, saya pengen kasih lihat dulu untuk presentation box dan botolnya kayak gimana. Ini kemasan box dari si Latafa Amir Al Oud ya. Ada bacaan di sini Intense Oud. Dia nuansanya gold, pinggirannya dia kayak ada nuansa apa ya ini emboss motifnya dia lah ya, abstrak seperti ini ya. Kanannya juga dia seperti ini, ada segel Latafanya. Kalau di sini dia kayak seperti hologram tapi bukan hologram ya, kelihatan nggak seperti apa. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Oke, di bagian atasnya ada logo si Latafanya warna emas ya. Di bagian bawahnya di sini ada keterangannya dia, Latafa made in United Arab Emirates ya. Di sini ada batch code-nya dia, pembuatan tahun berapa gitu ya, keterangannya. Di sini ada ingredients-nya dia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam botolnya seperti gimana. Pada saat kalian buka, di sini ada keterangan Latafa juga seperti ini ya. Dan di dalamnya ini dia ada kayak semacam brosur atau mungkin kertasnya dia, mungkin mau nunjukin produk-produknya Latafa apa aja gitu ya. Oke, seperti ini. Oke ya, dia ada semacam stiker hologramnya juga di sini. Oke, nah kayak gini. Belakangnya juga ada seperti ini. Oke, ya. Dan botolnya sekarang kayak begini. Ya, botolnya dia tebal banget nih bawahnya, jadi kalau jatuh kayaknya aman. Itu kan pinggiran kanan kiri juga tebal. Di sini Amir Al Oud ya, kayak di depannya gini modelnya itu ya, warna nuansa emas dan hitam. Di sini keterangan Intense Oud, Latafanya warna gold. Sebelah kiri nggak ada apa-apa, kanan kosong, cuman sambungan tulisan Amir Al Oudnya aja. Jusnya warnanya coklat kayak gini, tutupnya dia capnya gold. Dia berat nih, kayaknya dia metal. Dalamnya plastik ya, hitam. Oke, ini spray seperti ini. Wah, powerful, bagus ya. Oke, bagian bawahnya ada di sini brand Latafanya, Yoda Parfum Natural Spray. Oke, sekarang saya mau coba kasih lihat teman-teman tes spray seperti apa. Tadi saya sudah tes spray di sini gitu ya untuk mencium sampai ke dry down-nya. Mungkin teman-teman juga pengen lihat dia spraynya kayak gimana, oke nggak sih gitu ya. Kita spray ulang lagi. Wow, cukup jauh, cukup kencang, powerful. Wanginya juga spraynya juga dia menjabat cukup baik ya molekulnya ya. Ini wanginya keren loh. Dan saya juga sudah nyium di kulit gitu. Jadi emang parfum ini unik banget wanginya. Maksudnya unik, kalian akan nemuin apa ya, keajaiban dari parfum ini gitu. Pada saat kalian spray di baju gitu kan sama spray di kulit itu juga sudah pasti beda.
Namun bagian miracle-nya dia, ini keajaiban si parfum ini, nanti saya jelasin pada saat di dry down-nya. Ya, di sini pada saat kalian spray, kalian akan cium langsung nuansa woody awalnya, bercampur sama vanilla ya. Ini parfum yang manis ya, tapi vanilanya sendiri tidak terlalu creamy dan manisnya juga tidak terlalu yang over sweet. Ini pas banget. Dan juga kalian akan cium nuansa oud yang dia nggak yang sampai berat banget, nggak yang terlalu ke arap-arapan banget ya. Dan nuansa powdery-nya juga ada kesan embery-nya juga di sini ya. Jadi kalau kalian mau bilang ini nuansanya amber woody atau mungkin amber vanilla, silahkan, sah saja ya. Ini di first note-nya emang kita mencium aroma dari woody notes ya awalnya ya. Lalu ini tuh ya, wanginya tuh sangat bercampur semuanya. Jadi pada saat kalian pakai parfum ini, wanginya dia cukup sederhana tapi ini enak banget gitu ya. Ya, di first note itu langsung dapat wangi woody dan itu cuman sebentar aja. Lalu dia sudah masuk ke di mid note-nya ya. Mid note-nya ini langsung kalian cium adalah wangi dari vanilla di sini. Ya, dia wangi vanilla yang bukan yang tebal, bukan yang creamy. Ini vanilanya enak, masih bisa diterima banget gitu kan. Mungkin ada juga beberapa orang yang dia nggak terlalu cocok dengan wangi vanilla yang creamy, yang terlalu lebay gitu kan. Tapi vanilla di sini permainannya cukup bagus, pas. Dan dia ada aroma ini manis ya. Kalian mungkin akan cium ini wangi seperti marshmallow gitu kan, atau mungkin ini wangi seperti wangi gula gitu kan ya. Tapi ini emang wangi manisnya seperti itu nuansanya. Ya, lalu sampai ke bagian base note-nya. Nah, ini base note-nya ini adalah kan dapat wangi dari oud ya, agarwood. Oud-nya ini kalau kalian cukup familiar dengan brandnya si Maison Franche Kurkdjian yang oud, terus ada juga yang satin, ada juga yang silk. Nah, si agarwood-nya larinya agak ke arah sana. Lalu juga di sini ada nuansa sandalwood dan nuansa herbalnya. Jadi bikin kesannya di wanginya agak sedikit embery nih kalau kita cium dari kulit kita nih. Ya. Nah, ini bagian yang kerennya dari si Lattafa yang Amer Al Oud ini ya. Pada saat sudah nyampe ke dry down-nya, wangi yang tadi saya sebutin gitu kan, itu ada permainan yang lebih asik lagi gitu. Ini juga saya takjub juga nih, wanginya bisa kayak begini gitu ya. Pas makin lama makin dry down, wangi yang tadi saya sebutin itu wangi oudnya tetap ada ya. Terus si vanilanya juga dia tetap bermain di sini, enak gitu kan, yang nggak tebal, pas lah gitu kan. Nah, yang nuansa manisnya inilah yang berbeda pada saat kalian spray di awal tadi. Pada saat di dry down ini kalian tuh bisa ngerasain, pernah nggak sih kalian ngebayangin ya, ada wajan yang panas gitu ya, wajan penggorengan atau apa, kalian taburin gula ya, nah pada saat dia mulai meleleh dan dia mau kayak gosong gitu kan, coklat yang udah mau angus, ada asapnya. Nah, wangi manis gosongnya itu ini kalian dapetin di sini nih. Ini keren loh, wangi bisa kayak begini loh. Ya, ini kalian wajib punya nih wangi. Udah harganya murah meriah gitu kan, ini wanginya enak gitu ya. Oke, jadi dari wangi oud-nya tetap ada si agarwood, terus juga nuansa vanilanya yang tadi juga tetap dapat. Nah, yang saya sukanya adalah wangi gula angusnya. Kalau saya bilangnya kayak gitu ya. Terserah kalian deskripsi kayak gimana. Cuman saya nyiumnya kayak gula angus tapi yang belum sampai hitam. Ini yang coklat yang udah mulai berasap mau ke hitam gitu, sampai mau ke gosongnya tapi belum sampai gosong. Gimana jelasinnya? Pokoknya begitu deh. Kalian bayanginnya, tapi ini wanginya enak banget. Ya. Jadi kalau menurut saya orang yang suka pakai parfum Stronger With You yang intensely, mungkin dia juga akan suka wangi seperti ini gitu kan, asalkan dia nggak terlalu terganggu sama dengan wangi oud-nya kan. Kadang-kadang ada orang yang dia nggak suka wangi oud ya, tapi di sini wangi oud itu bukan wangi oud yang berat, ini wangi oudnya tuh bisa keterima, ini enak banget wangi oudnya, masih ringan gitu loh. Dan parfum ini katanya ini parfum ini mirip sama salah satu niche parfum juga, yaitu Maison Martin Margiela. Kalau saya bacanya begitu, cuman mungkin kalau
bahasa yang dia dialeknya Prancis, mungkin dibacanya Maison Martha Margiela. Kalian cari denger sendiri aja di Google Translate, terus kalian nyalain tuh speakernya kayak gitu bunyinya ya. Yang varian By the Fireplace ini katanya nuansanya ke arah sana, cuman saya sendiri juga belum pernah nyoba, belum pernah beli gitu kan. Cuman orang banyak bilang seperti itu, ya udah saya ngikutin. Tapi yang menurut saya ini parfum wanginya enak ya kan, ini parfum wanginya manis tapi nggak terlalu manis, dan dia perubahan wanginya tadi sih yang bikin saya keren gitu ya. Awalnya saya pakai parfum ini ya mungkin kayaknya wah biasa aja nih parfum ya, cuman manis oud gitu ya, vanilla. Tapi pas lama kelamaan saya cium sampai kering gitu kan, dari pemakaian yang pagi siang atau mungkin yang sore ke malam gitu kan, ini makin lama makin suka nih saya wangi seperti ini ya. Parfum-parfum yang kayak gini sih cocoknya untuk kalian pakai di acara formal gitu kan, atau mungkin juga nuansa yang ke apa ya, night use lah kalian pakai gitu kan, untuk dinner, dating gitu ya. Emang parfum ini boleh dibilang wanginya unisex, tapi mungkin unisexnya lebih ke arah laki-laki gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ke perform SPL-nya. Dari shades-nya sendiri, ini shades-nya menurut saya oke banget. Ini kalian pada saat pakai 2-3 jam awal itu kalian bisa berpindah di 1 jam awalnya ya, dan itu bertahan cukup lama di ruangan tersebut gitu kan. Untuk projectionnya sendiri, projection ini juga cukup jauh gitu ya. Pada saat di 2 jam awal kalian pakai tuh, wah itu projectionnya oke lah gitu. Menurut saya ini boleh dibilang jauh, kalian coba sendiri aja nanti gitu ya. Dan untuk longevity-nya ini gila banget nih. Menurut saya dengan harga segini gitu ya, longevity-nya bisa bertahan di angka 10 jam plus gitu kan, bahkan 12 jam plus gitu kan. Jadi kalau kalian pakai di baju sampai besok paginya pun, mungkin pagi mau ke siangnya juga, di baju kalian ini masih nempel nih wangi si Amir Al Oud ini. Jadi ini sih menurut saya waktu itu buy aja lah gitu ya. Dan teman-teman yang cukup familiar dengan wangi notes yang saya sebutkan, ini juga aman untuk blind buy gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang kurang suka wangi manis oud gimana gitu ya, mungkin kalian mau beli dekannya dulu juga itu lebih baik gitu kan. Jadi walaupun saya bilang ini aman untuk beli blind buy, tapi sebaiknya juga dengan deskripsi notes yang saya jelaskan tadi, kalian mungkin merasa masih kurang cocok, sebaiknya kalian beli dekan sampelnya dulu aja ya. Jadi dari saya pembahasan si Lattafa Amir Al Oud yang Intense Oud ini sekian dulu aja, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk beli parfum ini. Tapi ini recommended sih, dan ini masih jarang orang yang punya ya, jadi apa ya, hidden gem mungkin. Oke, terserah kalian, sampai ketemu lagi, ciao, see you.